Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan dalam hatimu dan membacakannya. Jadi dalam ilmu hakikat, ilmu itu adalah semacam cahaya yang disematkan ke dalam hati manusia. Salah satu itu adalah ilmu dalam menguasai Al-Quran. Al-Quran itu adalah semacam cahaya yang disematkan di dalam manusia, dan ternyata itu adalah tugasnya para malaikat untuk mengumpulkan di dalam hatimu itu, lalu membacakannya. Sehingga ketika pada saat Rasulullah umurnya sudah tua dan mengalami semacam kelupaan, dan dia sangat bersedih seolah-olah Allah meninggalkannya, seolah-olah Allah apa sih istilahnya, kalau kita sedang mengharapkan sesuatu kepada yang lebih besar, lalu yang lebih besar itu seolah-olah tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Makanya Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, engkau itu manusia yang akan mengalami proses penuaan. Mau tidak mau kau akan mengalami itu yang namanya apa sih, kepikunan segala macam hal. Itu bukan berarti aku tidak sayang kepadamu Muhammad. Diingatkan, kita sudah temukan itu di ayat-ayat yang sudah kita telah sebelumnya. Jika benar ini pelarangan untuk membaca Al-Quran tergesa-gesa kepada Nabi Muhammad untuk menguasainya, karena Allah menghendaki bahwa engkau tidak perlu dalam hatimu itu untuk segera menguasai Al-Quran, karena sesungguhnya adalah malaikat-malaikatku itulah yang bertugas untuk mengumpulkan di dalam hatimu Muhammad. Kalau kita pakai kode etik Sunni, kalau pakai kode etik Syiah berarti bahwa hai engkau pengikut Muhammad, hai engkau sahabat Muhammad, engkau keluarga Muhammad, kau tidak perlu tergesa-gesa untuk menguasai Al-Quran, karena itu adalah tugas malaikat-malaikat yang terus aku turunkan. Miliaran, jutaan, triliunan itu setiap hari ke bumi. Bagi mereka yang mengingat aku, ingin bertemu denganku, aku sematkan sendiri di dalam hatimu. Kemudian aku bacakan berulang-ulang di dalam hatimu. Muhammad meskipun tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, namun salah satu mukjizat terbesarnya adalah tidak ada satu ayat pun Al-Quran itu dia bisa lupa. Titik komanya, panjang harokatnya itu dia tidak bisa lupa. Makanya ketika dia lupa tuh dia keselnya itu luar biasa, jengkelnya itu dia luar biasa, seolah-olah Allah meninggalkan aku. Dia merasa takut. Kenapa aku bisa lupa terhadap Al-Quran, terhadap mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadaku? Dan Allah mengingatkan yang namanya manusia itu mengalami proses penuaan. Dan kau adalah manusia. Bukan berarti aku tidak sayang kepadamu. Bukan berarti aku tidak cinta kepadamu. Sudah jadi jaminan sampai akhir zaman Allah selalu disandingkan dengan Muhammad. Di mana-mana, di masjid, di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat perkumpulan orang Islam, selalu tersanding kebesaran namaku dengan namamu. Begitu. Sekelas Muhammad saja merasa takut, merasa sedih luar biasa ketika dia lupa Al-Quran. Pada saat itu dia sudah mengalami proses penuaan. Adakah kita merasa takut juga, merasa sedih juga ketika kita tidak bisa mengingat ayat-ayat Allah?
Ketika orang-orang di luar itu mempercayai bahwa kita penghafal Al-Quran, tahfiz Al-Quran, lalu kita lupa. Kan yang ada malah kita merasa bahwa proses lupa ini adalah suatu hal yang tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sementara para nabi itu levelnya sangat berbeda. Kesalahan, bangkit sembarangan, ngeludah sembarangan, mungkin di orang awam itu bukan suatu hal yang dosa. Namun bagi para nabi itu bisa juga jadi level dosa. Karena kesucian mereka itu sudah tingkat atas. Jika benar ini ditasbihkan kepada Muhammad, entah karena dia ingin segera membereskan umatnya, ingin segera menertibkan umatnya, ingin segera mensejahterakan umatnya dengan ilmu-ilmu Al-Quran yang disampaikan oleh Jibril kepadanya, dan ingin segera-gera tergesa-gesa membaca Al-Quran itu, ingin segera menguasainya. Makanya Allah mengingatkan kepada Muhammad, jangan kau tergesa-gesa. Tugas akulah Muhammad, tugas para malaikatku Muhammad yang mengumpulkan Al-Quran dalam cahaya di hatimu dan membacakannya berulang-ulang sehingga engkau tidak akan mungkin lupa. Jadi ada benarnya juga klaim Sunni di sini. Ini ditasbihkan untuk Rasulullah. Karena ketika manusia biasa selain Rasulullah diberikan juga privilege, keistimewaan kepada dirinya, meskipun engkau bukan seorang Rasul, meskipun engkau bukan seorang Nabi, tugas kamilah juga untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam hatimu dan membacakannya berulang-ulang agar engkau tidak lupa, agar engkau menguasainya. Makanya di dalam ilmu kebijaksanaan di dalam Islam adalah bahwa segala sesuatu itu tergantung niat. Segala sesuatu itu tergantung niat. Meskipun terlihat sangat tidak wajar di hadapan masyarakat, namun karena niatmu itu baik, niatmu itu tulus, niatmu itu untuk menertibkan masyarakat, maka pandangan manusia itu akan tidak dipandang oleh Allah, karena Allah memandang hatimu. Begitu. Kita kalau pakai hukum dunia, hal-hal semacam itu tidak akan bisa dinilai oleh para hakim, oleh para jaksa, tidak bisa dinilai. Makanya hukum di dunia itu tidak sampai 1% keadilannya, sampai kapanpun. Kau mengejar keadilan di dunia itu tidak akan pernah terjadi. Keadilan yang sejati sebesar jarah pun kau melakukan kebaikan akan dicatat oleh Allah, yang disaksikan oleh para malaikat ketika kau melihat kitab Al-Iyyin. Aku saja lupa berbuat baik dalam hal ini, ternyata Allah mencatatnya, Allah menghargainya, Allah menghormatinya perbuatan baikku. Padahal aku lupa loh perbuatan baikku ini yang macam ini. Bercerita para penduduk surga ketika sedang berbincang-bincang. Begitu. Jadi ketika Rasulullah tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran, ya mungkin karena dia sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin umat, wajar jika ingin dia melihat segera kebaikan bagi umatnya, kesejahteraan bagi umatnya, itu suatu hal yang wajar. Sekelas Nabi saja diingatkan sama Allah, jangan kau tergesa-gesa Muhammad. Apalagi kita ini pengikutnya, yang menjadi presiden mungkin, yang menjadi menteri mungkin, yang menjadi bupati, gubernur, wali kota dan lain sebagainya itu. Selama niatmu baik, selama niatmu tulus, tenang. Itu tugas malaikatku untuk melihat segala sesuatu. Bertakwalah kepadaku agar engkau mampu mendengar dan melihat dalam bentuk pendengaran dan penglihatan yang sesungguhnya, bukan penglihatan dalam bentuk fata morgana, lanatullah yang membisikimu,
siang malam dalam keburukan, dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, kejahilian dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin.